Saya ingin meminta pernyataan respons dari Bung Sony atas apa yang disampaikan Dr. Tirta. Jangan-jangan memang BLT ini untuk apa namanya bantalan kalau misalkan memang kita harus mengambil langkah yang drastis, begitu? Betul, jadi apa yang dikemukakan tadi, walaupun dari sudut pandang penyakit gitu ya, Mhm. epidemiologi, bisa kita tarik relevansinya ke ekonomi. Artinya dia menjustifikasi, dia membenarkan harus semakin lebar gitu. Apalagi seperti kita ketahui kan dia asimptomatik, tidak kelihatan walaupun Ya, kita ya, sehat gitu. ya. Artinya dia membenarkan untuk semua. Nah, pemerintah memang sekali lagi dengan mengapresiasi semua yang sedang dipikirkan dan akan dilakukan, barangkali perlu mempertimbangkan skema mana yang efektif. Sekali lagi ini krisis, tadi Bung Philip sudah menyebutkan tidak ada presidennya, mungkin perlu dipilih-pilih saja mana yang lebih tepat, lebih efektif untuk sasaran itu. Kalau bisa memberi saran, pemerintah perlu berani tapi di seluruh ranah gitu. Sekarang ini kesannya adalah berani di satu ranah, tidak di lain. Oke. Contoh yang berani adalah pemerintah bahkan berani mempertimbangkan mengubah undang-undang dengan Perpu untuk misalnya meluncurkan recovery bond. Ya. Jadi memobilisir dana gitu ya oleh BI gitu ya, kemudian dibeli pemerintah kepada perusahaan besar, Mhm. walaupun nanti dia disyaratkan dengan tetap harus menjaga 90% karyawannya untuk tetap bekerja, Tidak di PHK. tidak di PHK, yang tentu kita perlu diskusi lagi. Betul. Belum lagi proses Perpu, sementara hitungannya hari per hari. Mhm. Ini kan jatuh nggak kayak krisis dulu yang bulanan, tahunan. Ini tiap hari dia jatuh, produksi kita, keuangan kita, segala macam indikator makro itu. Jadi kalau beranilah di semua ranah, di semua front, itu akan sangat membantu untuk kita Menurut Anda yang saat ini belum front mana yang pemerintah menurut Anda belum berani? terkait BLT, kesannya masih BLT seperti yang kita kenal dulu, 40%. Sementara yang terdampak ini, tadi sempat berdiskusi, bukan cuma mereka yang pekerja informal loh, pedagang Betul, kelontong. betul. Teman-teman di sini sebagian mungkin juga deg-degan, teman-teman yang production house. Jadi lebih lebar, definisi informal itu lebih lebar. Mhm. Pekerja kontrak, harian, freelancer tadi saya sebutkan, juga terdampak untuk Jakarta ya. Dan yang kami maksudkan dengan BLT itu, seluruh itu jurisdiksi based. Jadi epicenternya di mana? DKI, Jabodetabek gitu. Tidak perlu se-Indonesia? Tidak. Oke, Jadi harus dipilih. oke. Semakin lama dilakukan ya menyebar gitu. Bung Philips, begini, hari ini saya dan teman-teman di Sapa Indonesia Malam membaca laporan dari CSIS yang Ya. meng-highlight begitu, menyoroti lockdown dalam tanda kutip di Filipina yang sebenarnya bukan lockdown tapi lebih kepada quarantine ya. Ya, Itu apakah kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi di Filipina? ya. Pertama beberapa hal ya. Yang saya kira sekarang ini yang diperlukan adalah betul-betul kepercayaan. Warga harus percaya pada apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang resiko, apakah kita masih tetap berpindah-pindah tempat, pemerintah mengatakan orang harus di rumah dan seterusnya. Itu warga harus percaya bahwa itu adalah untuk mencegah dia mengancam dirinya sendiri dan mengancam orang lain. Tapi di sisi yang lain menurut saya yang kelihatan ini adalah misalnya tidak mau mengambil keputusan drastis. Saya kira jangan-jangan itu dilandaskan pada pemikiran bahwa orang Indonesia ini susah diatur. Ya. Jadi jangan-jangan sebetulnya itu kesalahan juga. Kalau misalnya pemerintah dengan komunikasi yang kuat, dengan pembicaraan yang firm dan tegas gitu, mungkin saya kira masyarakat akan menurut gitu. Asal dalam menyampaikannya itu disampaikan apa-apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah ketika Apakah ini keputusan itu Anda akan lihat diambil. terjadi di Filipina? Saya kira ya, karena memang Presiden Duterte itu kalau di Filipina popularitasnya sangat tinggi, sebetulnya sama dengan di sini. Dia terpilih dengan suara yang banyak, dan sebelum ini dia punya rekor yang buat orang Filipina dan juga orang di luar agak keras ya. Misalnya bagaimana dia memerangi narkoba, dia Ya, tembak ya. mati dan seterusnya gitu. Tetapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah apakah para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah itu dipercaya oleh warganya. Nah ini yang paling penting. Menurut Dan Anda saya saat kira- ini setinggi apa tingkat kepercayaannya? Saya kira begini persoalannya adalah kemarin itu kita terus terang aja, tapi ini bukan waktunya untuk menyalahkan, kita sedang menghadapi apa yang sedang dihadapi gitu ya. Tetapi mengenangani corona ini mungkin sejak awalnya memang harus terdesentralisasi.
Karena pada akhirnya pemerintah daerah itu yang akan paling menghadapi warganya, karena Oke, betul, orang betul. akan pulang dan lain-lain gitu, dan mungkin tersebar. Dan kenapa pemerintah daerah ini harus betul-betul dikasih ruang? Karena justru memang mereka mungkin dari sisi, bahkan yang di Jakarta saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Tirta, rumah sakit mengalami kesulitan, Jakarta sebagai ibu kota, apalagi kira-kira yang akan terjadi di daerah dengan Betul. kemampuan mengantisipasi, kemampuan merawat, kemampuan menangani yang mungkin saya kira lebih rendah daripada Jakarta. Jadi Karena memang itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi harus didesentralisasi begitu ya? betul, tetapi ada satu hal lagi yang paling penting adalah Yaitu? kalau dia didesentralisasi, tetap karena pada akhirnya ini adalah persoalan nasional, pemerintah daerah juga semua harus kooperatif dengan pemerintah pusat. Gitu. Oke, Jadi betul. sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana semua pemimpin kita ini dari pusat maupun daerah bisa mencapai kata sepakat bagaimana ini kita lakukan gitu. Jangan sampai ada tarik menarik politik dan lain itu disingkirkan. Saya kira yang penting adalah sekarang bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa bekerja sama-sama dan menyampaikan message yang sama kepada masyarakat. Oke, Karena dokter. itu akan muncul trust dari masyarakat. Dokter Tirta, tadi ada pernyataan yang sama dengan sedikit kata yang berbeda. Kalau Bung Sony bilang tidak berani ambil keputusan yang berani, yang satu bilang tidak ada keputusan yang drastis. Menurut Anda, kalau tidak ada keputusan yang drastis atau berani diambil pemerintah, dampaknya apa terhadap sistem kesehatan kita? Dampaknya si corona ini nggak kelar-kelar. Jadi kalau saran saya buat pemerintah, mungkin ada teman-teman kalau yang melihat di sini adalah pemerintah pusat maupun daerah itu harus bersinergi untuk berani mengambil sebuah kebijakan yang tidak populis. Paling enggak yang pertama, lockdown itu tidak ada di undang-undang. Sorry, mungkin bisa dicek ya. Setahu saya tidak ada undang-undang yang nulis lockdown, tapi karantina. Karantina. Kalau bisa sekarang Jakarta karantina wilayah. Tidak boleh ada satupun yang keluar ataupun masuk Jakarta misal per Senin sampai Kamis. Lihat aja hasilnya. Otomatis kita bisa membatasi orang-orang yang balik kampung ataupun yang ke Jakarta. Ini yang menyebabkan penyebaran COVID-19 keluar Jakarta itu adalah orang-orang naik pesawat, terus megang ini, peluk-pelukan di kampung, dia nggak apa-apa, orang tuanya ternyata stroke, kena COVID. Terus dari orang tuanya bersin, kena ke tetangga kampungnya, satu kampung kena. Papua udah ada COVID loh, Jambi udah ada, Bengkulu udah, kalau nggak salah Bengkulu juga tuh, Nusa Tenggara malah kemarin nggak ada. Kenapa? Karena mobilitas warga tidak dibatasi. Nah, saya harap sih, saya kemarin udah ketemu Pak Anies juga, saya udah sarankan kalau bisa banget, kita lebih baik, ini sama-sama buruk. Jadi mau kita nggak karantina wilayah ataupun karantina wilayah, ekonomi itu udah turun. Teman saya brand lokal tuh udah omsetnya hancur-hancuran. Oke. Nah, Ini jadi saran saya sih kalau bisa yang mau ke Jakarta itu ditolak, yang keluar Jakarta ditolak. Terus di rumah aja tetap dilanjutkan. Yang nongkrong bubarin semua. Mall tutup. Hanya 3 hal yang menurut saya boleh buka. yaitu? Satu adalah pasar dan minimarket, itu sembako. Kedua itu adalah SPBU. Ketiga adalah instansi publik, yaitu polisi, TNI, dan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Oke. Di mana masing-masing khusus untuk SPBU dan tempat-tempat bahan pokok itu dijaga oleh militer ataupun polisi, Oke. sehingga Dok, mencegah chaos. sedikit saja, kita tinggal waktunya sangat sedikit. Kalau kemudian di Indonesia mortality rate-nya masih 8, sekian persen, itu menurut Anda alasan mendasarnya apa? Singkat saja. Ketidakcukupan tempat pelayanan bludak. Jadi sekarang itu adalah rujukannya cukup, tetapi banyak pasien yang ketolak karena banyak orang itu yang datang ke sini kondisinya sudah memburuk. Nah, saran saya yaitu untuk mencegah mortality rate semakin tinggi, itu kita harus mengendalikan infection rate-nya. Karena kan garda di depan udah down ini. Dan jujur kalau kita lihat mortality rate-nya itu meninggalnya berapa sih kemarin? Jumlahnya berapa? 70 ya? 8 hari ini, Per hari ini. 87 kalau tidak Saya salah. sampai nggak bisa lihat karena di lapangan terus untuk membagikan APD dan koordinasi dengan teman-teman dokter. Itu 80-an. 10% diantaranya adalah tenaga medis. Itu tuh hal yang paling harus jadi krusial. Oke. Nah, jadi otomatis kendalikan infeksi dengan cara 3 hal. Mau nggak mau, tutup Jakarta. Oke. Kalau nanti ada yang tanya, lah berarti nanti transportasi gimana? Mau dilanjutin apa enggak? Ini tetap hancur. Baik, tadi sudah dikonfirmasi sama teman-teman saya memang 87 hitungannya hari ini yang meninggal. Nah, Jadi ini jadi Dan 1000 berapa? 1000 lebih yang jelas. 1000 lebih. Itu baru yang ke data. Ya, oke. Oke,
waktu kita sudah habis, tapi Bung Sony terima kasih. Semoga masukannya Sama-sama, didengarkan. sama-sama. Dokter Tirta juga terima kasih. Jangan sakit, jaga Ya, diri ya. baik-baik. Salam buat teman-teman. Siap. Lalu Bung Philips Vermonte terima kasih.